Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersama Bu Salis, pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 dengan bahagia dan menyenangkan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Melalui pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian tadarus Al-Quran, menjelaskan tata cara tadarus Al-Quran, dan menyebutkan manfaat tadarus Al-Quran. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 anak laki-laki yang sedang berkonsentrasi dengan Al-Qur'annya masing-masing. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Wah, ternyata mereka sedang melaksanakan tadarus Al-Quran. Apa sih tadarus Al-Quran itu? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus Al-Quran dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musola, atau masjid. Hukumnya adalah sunnah. Maka, jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, anak-anakku kelas 5, bagaimana tata cara tadarus Al-Quran itu? Ada beberapa ketentuan membaca Al-Quran yang harus diperhatikan, yaitu 3B, 5M. B yang pertama, berwudu. Ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. B yang kedua, berada di tempat bersih. Membaca Al-Quran harus di tempat yang bersih dan tidak boleh di tempat yang kotor seperti kamar mandi atau WC. B yang ketiga, berpakaian bersih dan menutup aurat. Pakaian yang dikenakan harus bersih dari kotoran dan najis, serta menutup aurat. Kemudian 5M. M yang pertama, menghadap kiblat. Dianjurkan menghadap kiblat karena kiblat merupakan arah yang paling utama. M yang kedua, mengawali dengan ta'awudz dan basmalah. Diawali dengan ta'awudz yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. M yang ketiga, membaca tanpa tergesa-gesa. M yang keempat, membaca sesuai tajwid. Membaca Al-Quran harus memperhatikan tanda bacanya, tajwidnya, dan makhorijul hurufnya. M yang kelima, mengakhiri dengan tasdik. Diakhiri dengan membaca tasdik yaitu Shadaqallahul Azim. Anak-anak, kemudian apa saja manfaat dari tadarus Al-Quran itu? Tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat, di antaranya 1. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran.
Sebagai anak muslim, sudah seharusnya kalian mencintai Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman. 2. Memperlancar membaca Al-Quran. Dengan rajin tadarus Al-Quran, maka bacaan kalian pun menjadi lancar. 3. Menjadikan hati lebih tenang. Al-Quran adalah asyifa atau obat, sehingga siapapun yang membacanya pasti mendapatkan ketenangan. 4. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, membaca 1 huruf Al-Quran dibalas dengan 10 kebaikan. 5. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Mengkaji Al-Quran memang tidak pernah ada habisnya, sebab di dalamnya berlimpah petunjuk hidup, pembeda antara yang hak dan yang batil, serta terus sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. 6. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sekarang saatnya berlatih soal. Setelah berwudu dan memakai mukena, Nabila melaksanakan tadarus Al-Quran di masjid. Dengan menghadap kiblat, Nabila mengawali membaca ta'awudz dan basmalah tanpa tergesa-gesa. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan Nabila sudah sesuai dengan tata cara tadarus Al-Quran yang benar? Jawabannya, benar. Yang dilakukan Nabila sudah sesuai dengan tata cara tadarus Al-Quran yang benar. Sebagai penutup, Bu Salis mengajak pada diri sendiri dan anak-anakku yang solih dan solihah untuk selalu rajin melaksanakan tadarus Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, di mana Al-Quran diturunkan untuk yang pertama kalinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana anak-anakku yang solih dan solihah? Sudah paham kan tentang pengertian, tata cara, dan manfaat dari tadarus Al-Quran? Untuk itu, marilah kita selalu rajin melaksanakan tadarus Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita ini menjadi mudah, indah, dan barokah. Insya Allah. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikianlah pembelajaran kali ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.